Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mereview percobaan saya dalam menggunakan listrik dengan menggunakan solar cell. Ya, pertama-tama saya dulu percobaan yaitu menggunakan panel solar cell, yaitu menggunakan baterai basah atau baterai yang digunakan untuk aki, yaitu waktu itu saya coba aki mobil Avanza saya yang aki basah itu yang 40 Ah atau 35 Ah ya kurang lebih, yaitu saya coba yang urutan pertama ya seperti ini ya, mungkin seperti GS ini ya kurang lebih 40. Ini yang kering ya, dulu pertama yang basah, kemudian saya coba kemudian yang kering seperti ini. Jadi awalnya seperti itu, kemudian kita coba bahwa dengan menggunakan panel solar cell, solar test controller, masuk ke baterai ini, kemudian pakai inverter, dan jadi sudah menjadi energi listrik AC. Jadi untuk ganti PLN, sama dengan PLN, apabila PLN mati bisa menggunakan ini. Kemudian karena baterai basah ini kemampuannya, umurnya tidak begitu panjang dan penerapannya, pengecasannya agak lama, saya mencoba yaitu menggunakan baterai kering VRLA, yaitu ini yang 100 Ah 12 volt ini ya, ini 100 Ah 20 volt, dan kemudian bisa ya jenis ini 20 Ah 12 volt sama ya, 12 volt, ini 100 Ah, ini 20 Ah. Dan ini bisa menyerap maksudnya menyimpan energi listrik dari panel solar cell, kemudian masuk sini. Nah, kemudian ini umurnya agak lebih panjang dengan yang baterai basah tadi, tapi ini harganya lebih mahal. Kemudian saya mencoba lagi mencari yang terbaik ya, yang terbaik untuk menyimpan energi listrik, karena salah satu kuncinya adalah baterainya ini ya. Untuk kemampuan ini penyimpanannya, yaitu cari baterai yang paling kuat, karena salah satu kuncinya ya selain panel solar cell adalah masalah baterai. Jadi cari baterai yang menyimpannya banyak, cepat, dan umurnya panjang ya, cepat penyimpanannya, dan lebih ringan, jadi mudah untuk membawanya. Kemudian saya berikutnya adalah yaitu belajar menggunakan ini, yaitu merangkai baterai lithium ion ya. Ini mungkin kalau nggak salah NCM atau apa, saya kurang tahu ini lithium ion. Nah, ini kemudian saya rangkai ya. Kalau ini dicas ya bisa, tapi umurnya mungkin lebih energinya, kepadatan energinya lebih besar daripada yang VRLA ini. Hanya kalau ini tidak dikasih BMS, Battery Management System, ini adalah meletus, ini mudah meletus ya ini ya. Jadi kalau harus ada pengaturannya, jadi tidak boleh panas. Jadi ini saya pernah ini meletus semua itu satu pak, ini seperti mercon gitu ya. Jadi ini keamanannya kurang, harus pengamanannya lebih bagus ini ya. Ini menggunakan BMS untuk lithium ion ya, khusus ini ya. Ya ini 12 volt, ini kurang lebih hanya 3 baterai ya, kurang lebih ini 4 volt ini ya, 4,2, 3,7 sampai 42 volt. Lalu ini satu kecil ini ya. Jadi ini pengamanannya lebih khusus karena mudah meledak ini ya, mudah keluar api kalau meledak. Jadi BMS-nya harus bagus ya. Kemudian untuk ini saya belajar lagi mencari baterai yang lebih mungkin penyimpanannya lebih bagus, umurnya lebih panjang, dan harganya lebih murah, yaitu saya menggunakan lithium ini ya, besi puspan LiFePO4. Ini adalah satu sel, ini adalah ini 100 Ah, yaitu tegangannya antara 2,5 sampai 3,65 ya. Ini untuk tegangan kerjanya adalah 3,2 volt ini ya, tegangan kerjanya. Kalau yang ini tegangan kerjanya yang lithium ion ini 3,7 volt, kalau ini 3,2 volt ya. Kalau yang ini pernah saya coba lithium bisfosfat, itu saya
kasih cas yang berlebih, tidak kasih BMS, yaitu hanya meletus saja ya, das, tapi tidak keluar asap ya. Jadi tidak keluar asap, hanya rusak kembung ya, panas kembung dan tidak mengeluarkan api, tidak meletus ya, itu ya, hanya meletus tidak keluar asap, hanya keluar asap tidak keluar api. Jadi mungkin lebih aman ini ya, tapi tetap harus dikasih BMS supaya apabila tegangan sudah penuh, jadi tidak ngecas terus. Kalau ngecas terus dia akan kembung dan akan rusak dan bisa meletus seperti percobaan saya. Jadi harus ada BMS supaya nanti baterai ini tahan lama, dan ini cycle-nya ini lebih apa ya, lebih panjang ya ini ya, mungkin bisa 4.000 atau 3.000 cycle ya. Kalau 1.000 cycle itu kurang lebih setahun. Setahun itu 1.000 cycle itu kurang lebih bisa 3 tahun ya. Setahun kan 360 atau 300 lah mungkin. Kalau jarang digunakan ya 300 lebih sedikit. Jadi kalau 1.000 cycle 3 tahun, kalau mungkin 3.000 cycle berarti bisa 3 kali 3 bisa 9 tahun ya, tergantung kualitas baterai dan cara pemakaiannya ya. Itu ya, kalau pemakaiannya mungkin bebannya tidak terlalu berat terus setiap hari ya, bagiannya yang sedang-sedang aja, dan pengamannya baik, dan sehingga akan lebih awet ya. Nah seperti itu ya. Ini kapasitasnya, kepadatan energinya ini di bawahnya ini ya, di bawahnya lithium ion ini kan lithium ion ini apa ya ini ya, kepadatannya tinggi, tapi umurnya ini lebih panjang yang ini ya, lithium besi fosfat ya. Kemudian teman-teman, ini untuk apabila baterai ini sudah rusak, ini kan sudah rusak ya, ini kan 24 volt itu ada 8 sel. Jadi kalau rusak hanya saya lepas salah satu sel dan saya ganti gitu aja ya. Kalau yang lithium besi fosfat ini jadi rusak satu, ada 24 volt, ada 8, saya ganti satu, tidak dicek. Nah ini nggak ada tegangannya, ini berarti rusak, ini kembung rusak. Ini saya ganti kemarin ya, ini nggak bisa dipakai. Nah untuk bagaimana apabila baterai tersebut apa ya, umurnya baterai tersebut rusak dan apakah laku dijual. Nah nanti mohon tunggu sebentar. Sementara ini akan saya tunjukkan urutan baterai percobaan saya ini ya. Ya, ini pertama-tama yaitu menggunakan baterai basah ya, yang GS waktu itu, tapi yang basah ya, ini juga kering. Kemudian saya ganti kering ini juga basah, dan kemudian campur yang kering, tidak masalah, di paralel ya. Kemudian ini percobaan ini ya, umurnya kurang lebih hanya 2 tahunan ya kalau gini ini ya, dan penyerapannya kurang maksimal ya. Kemudian saya ganti yang VRLA, ini yang besar, ini 100 Ah 100 Ah 12 volt ini ya, besar sekali. Ini beratnya kalau nggak salah sekitar 20 atau 30 kilo ya, ini sangat berat sekali. Dan ini kemudian yang kecil, baterai VRLA yang kecil, ini yang 20 Ah 12 volt ini ya. Kemudian selain ini saya menggunakan ini percobaan saya. Nah kemudian baterai lithium ion ini saya rangkai ya, saya buat rangkaian ini satu baterai 3,7 volt. Jadi kalau 12 volt butuh 3 ya kurang lebih ya. Kalau 24 berarti di seri kurang lebih 6 ya. Kemudian percobaan berikutnya yaitu menggunakan ini baterai lithium besi fosfat ini ya, yang terakhir ya. Ini yang terakhir menggunakan besi fosfat ini ya. Sementara ini sampai sekarang saya masih menggunakan ini, dan beli yang baru atau yang second juga banyak sekarang di online ini ya. Ya, ini yang terakhir percobaan saya menggunakan ini untuk solar cell. Ya, ini penyimpanannya lebih bagus dan umurnya lebih panjang nih.
lithium besi fosfat ini sama yang digunakan mobil listrik dari Cina, mobil Wuling ini banyak menggunakan dari BYD itu lithium besi fosfat. Ya, ini sangat, sementara ini lebih aman ya, lebih aman dan umurnya lebih panjang ya. Ya, ini teman-teman, ini ya. Ya, ini tadi setelah saya tunjukkan urutan saya, percobaan saya dalam membuat penelitian solar cell yang di rumah yang sekarang saya gunakan setiap hari, yaitu kemampuannya sangat bagus sekali dan sudah saya gunakan. Dan saya percobaannya mulai 2019 sampai sekarang ini ya, sudah berapa tahun ya, ini sudah 6 tahun ini untuk percobaan untuk menggunakan panel solar cell. Ya, ya udah teman-teman, ini keuntungan dan ruginya ada menggunakan baterai basah ini ya. Mungkin baterai basah ini harganya ya cukup lumayan ya. Mungkin ini sama dengan yang bekasnya besi fosfat itu ya, barunya ini. Nah, tapi kalau ini keuntungannya yaitu kalau ini sudah rusak, ini bisa dijual lagi ya, jadi laku, jadi bisa didaur ulang, jadi didaur ulang lagi, dijual ke toko mobil itu yang jualan aki atau ke toko-toko aki yang membutuhkannya. Kemudian besi ini baterai VRLA ya, ini yang ini sangat ya, mungkin per kilonya nggak tahu berapa ya, 3.500 atau berapa, saya kurang tahu ini kalau dijual lagi. Nah, ini saya jual, ini kurang lebih satu ini adalah kalau sudah bekas rusak ini kurang lebih bisa laku 350 sampai 400 ribu ini ya. Ini bisa laku kalau sudah rusak kita, karena bisa didaur ulang kemudian ini yang kecil ini juga sama, itu fosfat ini kalau ini baterai VRLA yang kering ini sama, maksud saya tadi ya, baterai kering ini VRLA ini juga laku apabila sudah rusak, bisa dijual ke toko onderdil mobil yang sering jualan aki itu, atau toko aki yang menerima aki-aki bekas, bisa untuk didaur ulang. Kemudian yang berikutnya ya, yang ini besi lithium ion ini. Nah, ini kalau rusak ini kelihatannya nggak ada ini ya, dijual kemana juga nggak laku ini ya. Ya, ini seperti itu, jadi belum ada yang menerima baterai lithium yang bekas itu ya, sudah rusak. Kemungkinan nggak tahu bisa didaur ulang atau enggak, bahwa di dalamnya kan sebetulnya ada tembaga dan aluminium ya, saya pernah bongkar itu, tembaga dan aluminium yang mungkin sebetulnya bisa digunakan kalau mau melepasi satu-satu. Nah, kemudian yang ini baterai lithium besi fosfat. Nah, ini kalau rusak ini dijual nggak tahu, ini belum ada menerima untuk baterai yang habis pakai ini, yang rusak ini, apakah laku dijual untuk didaur ulang. Nah, mungkin di dalamnya kan sebetulnya ada tembaga dan aluminium. Sebetulnya kalau dibuka, dibersih, ada tembaganya ya. Aluminium mungkin bisa, hanya sementara belum ada karena ini masih termasuk baterai yang baru ya, ini mungkin baru, belum tahu, semua belum tahu bahwa di dalamnya ada tembaga dan aluminium. Nah, ini teman-teman, dan sementara ini kalau ini rusak dijual, nggak ada yang mau ya ini ya, atau kalau mungkin gimana saya belum tahu, kalau ada yang mau menerima apabila baterai lithium besi fosfat rusak, mau menerima untuk didaur ulang. Dan percobaan saya adalah itu sementara ini sampai baterai besi lithium besi fosfat LiFePO4. Nah, dengan teknologi maju sekarang, bahwa banyak yang menggunakan ya baterai ya, yaitu baterai teknologi baru, mungkin baterai natrium, baterai natrium yang menggunakan natrium dari garam Na ya, dari garam. Nah, mungkin
nanti suatu saat ke depan mungkin banyak ditemukan baterai yang dapat menyimpan energi lebih baik dan lebih murah. Dan ini penelitian-penelitian banyak, terutama di luar, banyak penelitian untuk penemuan baterai yang lebih murah, ramah lingkungan, dan dapat menyimpan energi lebih bagus dan umur lebih panjang. Ada yang solid state, nah macam-macam ya sekarang ya. Kemudian hanya belum dijual di pasaran. Nanti kalau sudah ada ya nanti bisa mencari yang lebih kuat, mungkin lebih murah dan harga terjangkau dan kualitas lebih bagus. Nah, sementara itu, dan setelah itu saya pernah, ini tadi nggak saya bawa, yaitu baterai lithium titanan oksid, yaitu umurnya lebih panjang, tapi ini hanya berat ya, hanya berat sekali. Ini nggak saya keluarkan tadi ya. Jadi dia tegangannya di 2,3 volt. Ya. Ya, ini teman-teman, ini mungkin sekilas dari masalah baterai ini ya, mungkin tentang kemampuan, kemudian penggunaan, dan apabila sudah rusak mana saja yang bisa didaur ulang, yang dijual lagi, yang laku ya, yang laku untuk digunakan atau diproduksi ulang lagi ya. Demikian teman-teman, terima kasih, selamat siang.